Tak pateni saya nggih. Backgroundnya disetting bisa. Bisa. Langsung ini. Silakan telepon jam kedua. Fungsi khusus, yaitu diantaranya adalah fungsi penghias, kemudian fungsi benda pakai, dan fungsi kelengkapan spiritual, serta fungsi simbolik. Ini fungsi dari kerajinan tekstil pada umumnya seperti itu. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi penghias. Fungsi penghias di sini kerajinan yang dibuat itu semata-mata hanya digunakan untuk pajangan suatu ruang atau tidak memiliki makna yang lain selain untuk menghias ruangan atau tempat tertentu. Itu namanya fungsi penghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Ya, ada mungkin corak batik tertentu ditempel di suatu ruangan, atau mungkin hanya untuk dekorasi saja. Yang kedua adalah fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai di sini berdasarkan tujuannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti sebagai sandang ya, sebagai sandang. Nah, nggo klambi, nggo kathok, nggo sarung. Nah, itu adalah fungsi benda pakai bahan tekstilnya. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Fungsi kelengkapan ritual ini berarti ini suatu kerajinan ini memiliki simbol-simbol tertentu. Gitu. Di antaranya kalau pakai pakaian ulos itu memiliki simbol tertentu. Kalau misalkan pakai ulos dengan motif tertentu, ini berarti fungsinya untuk sebagai kepercayaan terhadap Tuhan. Misalkan untuk acara ritual tertentu gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai fungsi ritual, kelengkapan ritual. Ya, di daerah Batak sana itu menggunakan ulos. Ya, mungkin untuk acara pernikahan, mungkin untuk acara ritual pemakaman, mungkin untuk acara ritual pesta adat dan sebagainya. Itu namanya fungsi kelengkapan ritual. Dan yang keempat adalah fungsi simbolik. Fungsi simbolik ini sebagai hiasan tapi juga melambangkan hal tertentu. Itu namanya fungsi simbolik. Contohnya adalah tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Ya, itu namanya fungsi simbolik. Kemudian prinsip dasar tekstil itu yang pertama adalah keamanan atau security, yang kedua kenyamanan atau comfortable, yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Itu adalah prinsip dasarnya ya. Jadi kalau yang membuat sebuah kerajinan itu harus memiliki tiga prinsip ini, yaitu aman dipakai atau aman digunakan, kemudian nyaman juga digunakan, ya nyaman itu berarti mungkin kalau orangnya di suhu panas mungkin kalau pakai pakaian yang panas mungkin kan nggak begitu, atau mungkin coraknya terlalu ramai dalam kegiatan pesta kematian mungkin kan nggak pantas juga. Itu adalah salah satu fungsi atau prinsip kenyamanan. Jadi disesuaikan. Yang ketiga adalah keluasan flexibility. Di produk kerajinan itu
bisa digunakan mungkin untuk beberapa acara, misalkan seperti itu. Jadi tergantung dari 3 aspek tadi, keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Itu prinsip dari sebuah kerajinan tekstil. Ya. Lanjut. Sekarang akan saya coba, nanti akan saya share di Classroom ya. Saya akan share di Classroom ada sebuah file. File nanti bisa menuju ke materi yang lainnya. Jadi nanti akan saya share di Classroom. Jadi yang tidak bisa mengikuti Google Meet ini atau mungkin Zoom Meeting ini nanti bisa membukanya di Google Classroom. Nanti akan saya share. Nah, nanti filenya akan seperti ini. Saya coba buka dulu filenya ya. Sebentar. Oke. Akan saya share sebentar, ini adalah filenya. Oke. Jadi nanti kalau yang saya share nanti di Google Classroom, modelnya akan seperti ini. Jadi ini adalah semacam kelas virtual, jadi kayak aplikasi juga. Nah di sini, ini ada beberapa fitur menu, nanti di sini mulai dari, ini untuk pengenalan sekolah saja, jadi kalian kalau misalkan klik gambarnya, ini akan langsung menuju ke fitur tertentu. Contoh ini misalkan klik WA, nanti WA sekolahan akan bisa muncul di situ, kamu bisa koneksi ke situ. Instagram sekolahan, YouTube channel sekolahan, Facebook sekolahan itu bisa ke situ. Nah, yang paling penting ini yang bagian bawah. Bagian bawah di sini adalah nanti fitur-fitur yang memuat pembelajaran pada hari ini nanti. Ini yang pertama adalah kalian berdoa, ini mungkin akan saya share untuk berikutnya juga. Ini doa. Nah, doa ketika kamu klik gambar doa ini nanti akan muncul Asmaul Husna. Jadi kalian berdoa dulu, ya, sebelum mulai pembelajaran nanti berdoa dulu lewat Asmaul Husna ini. Yang kedua adalah materi. Di sini adalah materi yang disampaikan nanti yang menyangkut apa saja nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Misalkan kalau ini kelas saya pas mata pelajaran prakarya ya nanti di sini materinya. Mungkin saya suruh buka LKS atau apa di situ materinya ada checklistnya nanti. Tinggal diklik nanti akan langsung terhubung. Yang berikutnya adalah video tutorial. Di sini sudah ada video tutorial yang menyangkut pembelajaran pada materi hari ini juga. Nah, terus kemudian ada tuh absensi, ya, ada link absensi. Link absensi di sini yang kamu klik gambar buku nih, gambar bukunya. Gambar buku ini nanti ketika kamu klik nanti kamu akan terhubung dengan absensi, sama seperti absensi waktu pembelajaran biasa kemarin. Itu nanti kalian bisa klik dan isi absensinya, ya. Terus yang terakhir adalah tugas. Tugas untuk hari ini saya masukkan ke sini ya nanti ya. Jadi ini ada tugasnya. Nanti kamu klik ya, seperti ini misalkan contohnya. Saya coba klik. Akan saya share. Nah, ini nanti tugasnya seperti ini. Ya. Tugasnya ini. Nanti kalian isi dulu, identitas dulu, nama lengkap, nomor absen, kelas, kemudian kalau sudah diklik berikutnya. Nanti kalau sudah diisi berikutnya, diisi pertanyaannya, jawab pertanyaan, paling 5 soal, ya, yang berhubungan dengan materi hari ini. Itu. Nah, saya akan berikan contoh dulu, misalkan ini ya, yang saya klik adalah video tutorial. Ya. Kita akan masuk ke video tutorial. Nah, nanti video tutorialnya akan seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Nanti saya beri kesempatan kalau misalkan nanti nggak kelihatan, nanti bisa di bagian sesi tanya jawab ya. Ya, ini adalah proses pembuatan batik. Ini kebetulan saya yang
datang ke sana dulu untuk pembuatan video ini. Ya, ini di Karanganyar sana lokasinya. Filenya di Google Classroom, jadi nanti kalian bisa buka di Google Classroom untuk jadi yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting hari ini untuk mata pelajaran prakarya nanti bisa kita tanya jawab di Classroom nanti. Yang hari ini yang sudah masuk alhamdulillah sudah bisa mengikuti pembelajaran menggunakan Zoom meeting kali ini. Penilaiannya mungkin di penilaian sikap sama penilaian keterampilan. Jadi kalian jangan lupa yang sudah sudah masuk di bagian chat kalian tuliskan nama kalian spasi kelas kalian ya. Jangan lupa ditulis nama kalian spasi kelas kalian biar nanti enggak rugi nih, ada penilaian tambahan nanti, penilaian sikap maupun penilaian keterampilan nanti seperti itu. Ya, gitu ya sebagai keaktifan ya. Oke, sekarang saya buka tanya jawab dulu biar kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalau apa yang saya sampaikan tadi mungkin kurang jelas atau mungkin ada kendala apa. Silakan lambaikan tangan pakai apa. Ini ada 3 anak nih yang sudah lambaikan tangan. Saya akan berikan kesempatan untuk anak-anak tersebut. Coba si Rivaldo ya, Rivaldo. Tadi mau tanya ya, saya buka. Nah, silakan Rivaldo yang kalau mau tanya, saya persilahkan. Rivaldo, silakan kalau mau tanya. Sudah saya buka suaranya, sudah terdengar suaranya Pak Aris, Rivaldo. Rivaldo? Rivaldo? Dengaran suaranya Pak Aris? Dengar nggak? Nggak kedengeran? Rivaldo? Rivaldo? Belum bisa bicara? Belum bisa suaranya? Belum. Oh, ini sudah masuk. Silakan Rivaldo mau tanya apa? Sudah bisa masuk? Buatan. Ini sudah bisa masuk suaranya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Buatan. Oh, alhamdulillah. Sudah paham ya, Rivaldo ya? Buatan. Rivaldo sudah paham ya? Ya, nanti silahkan kalau belum paham, nanti dibuka filenya lagi, ditanya di Classroom nggak apa-apa. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan tadi yang bertanya lagi Sekar, kelihatannya Sekar, nih Sekar. Sekar? Mana Sekar? Oh, sudah turun tangan, nggak jadi tanya. Oke, saya ambil aja salah satu yang mungkin mau tanya lagi. Silakan angkat tangan, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada pertanyaan. Mas, berikutnya apa ya, Mas? Tidak berenang, Mas. Ya. Saya coba tanya ke yang cewek gantian. Coba saya tanya untuk Sekar, coba kira-kira tadi yang saya share videonya kelihatan nggak? Video yang saya share ke... Kelihatan, Pak. Kelihatan. Alhamdulillah. Jadi kelihatan ya. Saya takutnya nggak kelihatan. Saya sini soalnya belum bisa mantau tadi. Jadi lewat seperti ini, tanya jawab ini saya beri kesempatan. Mungkin ada lagi yang mau tanya untuk Sekar, ternyata sudah paham ya. Untuk yang lain, mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan. Jadi di sini saya beri kesempatan bertanya langsung. Jadi kan lebih enak kalau pakai Classroom kan mungkin saya jawabnya ya nanti-nanti. Yang mau tanya silakan lambaikan tangan, boleh. Silakan. Ya, mau tanya. Lambaikan tangan juga kok ini. Nah, lambaikan tangan nggak apa-apa. Yang mau tanya. Oh, ini Rivaldo masih tadi sudah ya. Kayaknya Advo ya. Saya mau Advo untuk Sekar. Advo.
Advo Fostit. Ya, itu adik Mbak Yuni pinter soalnya. Advo. Advo, silakan. Apa, Pak? Oke, alhamdulillah. Advo tadi jelas yang disampaikan sama Pak Aris ya? Ya. Ada pertanyaan? Bukan. Oh ya. Tadi kelihatannya juga melambaikan tangan soalnya Advo. Iya, tadi kepencet. Iya, Bu. Advo. Kamu lagi? Oke, Pak. Oh ya. Advo tapi tadi suaranya jelas ya Pak Aris ya? Jelas nggak? Sudah jelas ya? Oke. Saya akan, mungkin itu yang beberapa materi yang sudah saya sampaikan dipahami benar. Nanti saya share lagi, satu lagi coba. Yang cewek, tadi cowoknya sudah 2 anak. Sekarang cewek lagi yang saya tanya. Biar saya tahu, oh ini kelas 7 kan belum tatap muka secara personal sama saya ya. Jadi ini biar saya paham orang-orangnya nanti. Biar saya tahu, oh ini yang namanya Evan, yang namanya Rafael dan seterusnya. Coba. Cewek. Gak usah takut ya nanti ya. Saya cuma mau komunikasi saja sama kalian. Karisha. Oke. Saya beri kesempatan untuk Karisha. Sebentar, Karisha. Karisha silakan menyampaikan apa yang mungkin mau disampaikan. Betul? Nggak ada pertanyaan ya, Karisha? Rumahnya mana, Karisha? Rumahnya mana? Karisha rumahnya mana? Kalimati, Pak. Kalimati. Sinyalnya bagus. Ini apa rombongan di Balai Desa? Gimana? Ini rombongan di Balai Desa? Iya. Iya, Syah? Betul. Oh, ini rombongan alhamdulillah ini di tempat teman-temannya nih. Alhamdulillah ya kalian sudah berusaha dengan baik golek sinyal untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom ini. Ini penilaian khusus untuk Pak Aris, jadi biar penilaian sikap itu penting. Makanya seperti ini. Saya beri kesempatan nanti. Kayak untuk hari ini mungkin seperti itu dulu. Pembelajaran hari ini nanti bisa dilanjut pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya mungkin lebih detail membahas tentang kerajinannya, produknya. Hari ini hanya saya berikan tugas nanti, silakan dikerjakan hanya 5 soal, kalian nanti bisa tahu jawabannya langsung. Jadi setelah menjawab, nanti akan tahu jawabannya langsung. Jadi kalian tahu, oh jawaban saya benar atau salah, nilainya juga nanti akan muncul secara langsung. Nanti ketika kalian mengerjakan tugas yang saya share di Classroom ya, masih punya Google Classroom-nya ya, semuanya ya. Ini saya coba biar bisa suara semua. Silahkan suara semua ini boleh nih. Men ketok suarane kabeh. Ya. Ya. Bisa bicara semua ya. Alhamdulillah.
Nanti kalian kerjakan tugasnya yang saya share di Google Classroom ya, itu nanti sifatnya nge-link ke Google apa namanya? Google Drive, Google Form. Itu ya. Baik, itu dulu. Ya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Sesi tanya jawab dilanjutkan di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.